Kalau dia satu namanya iswan, kalau dua istu, tiga istri. Betul kan? Kalau 10? Ya, hitung aja sendiri, bisa bahasa Inggris kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat Dwi Tunggal, kembali lagi dalam podcast Dwi Tunggal, pelajar bertanya, pelajar bicara. Bersama saya Ervika Melati Manulang hingga 15 menit ke depan. Langsung dari kabin siar podcast SMK Dwi Tunggal, broadcast SMK Broadcasting ya. Jalan Lintas Medan Tanjung Morawak, kilometer 14,5, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat spesial. Penasaran gak sih kalian? Aku gak penasaran soalnya udah jumpa ini. Siapa sih ya? Penasaran gak? Kalau penasaran ku kasih tau nih ya. Kasih tau ya. 1, 2, nungguin ya. 1, 2, 3. Ini dia Ketua Limpol. Terus aku Oke. sini. Selamat siang Bapak. Ya nak, Sehat Pak? sehat nak. Bisa cerita sedikit Pak tentang diri Bapak? Namanya betulan Jack India Pak? Ini kan ada. Loh betul Jack India namanya? Iya lah orang India. Kalau tadi aku orang Batak, Jack Batak. Gitu. Iya ya. Kalau Karo aku tadi Jack Karo. Oke boleh sebutkan Pak nama lengkapnya Pak? Siapa? Nama lengkap Ibrahim Umar, panggilan Bram. Terus kemudian buat media sosial namanya Jack India. Terus buat TikTok pada saat itu viral cerita tentang Ketua Limpol. Akhirnya penonton yang memberi nama Ketua Limpol sampai hari ini. Oke kalau boleh tahu Bapak ini umur berapa? Udah di sininya putih-putih soalnya. Umur sesuai dengan gelar Limpol. 50? Iya, Limpol. 50 tahun. Bapak punya istri Tunggu, berapa? kok ini sekarang host apa polisi? Kok interogasi aku ngeri kali? Biar tahu lah, biar kenal kita. Nama-nama anak aku perlu? Nomor Perlu KTP aja. apa semua perlu? Kalau anaknya ada yang ganteng perlu lah. Anakku gak ada yang ganteng, anakku cantik aja. Oh cewek semua? Iya. Berapa Pak? 2. 2? Gak mau lagi? Enggak lah, Pesan gak mau lagi. enggak mau. Anaknya, mamanya mau. Jadi istri Bapak berapa nih? Sampai saat ini masih 1. Oh berarti mau nambah Bu? Ya, Tandain. karena kan program pemerintah dulu ada KB, keluarga besar. Keluarga besar itu bukan harus ada besar anak-anaknya, bini-bini juga harus besar. Karena gini, istri itu diambil dari filosofi Inggris. Kalau dia satu namanya iswan, kalau 2 istu, 3 istri. Betul kan? Kalau 10? Ya, hitung aja sendiri, bisa bahasa Inggris kan? Isten. Ya, kalau meninggal is dead. Apalagi? Berarti ini ya, Apa? kasih tahu Pak sama bininya Pak, mau isten Bapak ini. Isten Halo. 10 istri. Sayangku, tunggu nanti Kan madumu ya. sebenarnya ini di belakangnya ada gadis ini Bu, jangan. Di belakang aku ada gadis. Maksudnya di belakang ininya Oh, loh, gadis. belakangnya. Iya, di belakang. Ini Udah lah depan. Pak, ya Pak. Apa? Malas aku Bapak ini. Apa ya? Oh, jadi kiran-kiran Ketua Limpol selama mulai aku berkarir di dunia media sosial, baru inilah ada host yang ampun nyerah. Baru dia lah ini. Karena hostnya ini soft spoken dia, jadi baru pertama kali ini rupanya Kupikir tadi SpongeBob, rupanya soft spoken. SpongeBob. SpongeBob beda lagi lah. Oke, lanjut. Kalau boleh tahu kapan nih pertama kali Bapak mulai buat konten? Itu kalau boleh tahu kan. Kalau nggak boleh tahu, Aku kan maunya tahu Pak. oh, kamu maunya tahu tempe nggak Iya. suka? Enggak. Orang tahu sama tempe pakai bumbu pecel nggak? Enggak suka. Nggak suka. Aku sukanya toge. Togi, oke. Kalau gitu, kalau togi jangan kalau tahu. Pak Mas. Udah tahu aja lah. Tahu aja, tahu. Oke, terus Tahunya nggak pakai H, jadi kalau boleh tahu. tahu. Iya tahu. Kalau boleh tahu kapan ini Bapak pertama kali membuat konten? Covid. Pas COVID. Covid 2001 mulai buat.
Jangan bilang bapak bikinnya pas zaman covid karena lagi nggak ada duit. Betul berarti, betul. Kan tadi dia bilang jangan bilang, sudah bilang. Astagfirullahaladzim. Ya aku kan tadi kau bilang jangan bilang, ya udah bilang. Iya. Udahlah Pak, selanjutnya aja kita sudah selanjutnya deh. Oke, selanjutnya. Siapa sih yang menginspirasi Bapak dalam membuat sebuah konten? Sebenarnya yang bukan menginspirasi ya. Jadi awalnya gini. Awalnya aku ngelihat TikTok itu maksudnya gini, nggak cocok buat orang seperti aku. Karena aku merasa, wah udahlah udah berumur nggak mungkin main-main seperti itu. Nah, anakku yang nomor 2 itu dia pegiat media sosial, dia main media sosial, main TikTok. Nah, kemudian dia main dengan gaya-gaya India. Jadi di India tuh konten kreatornya suka buat adegan ketemu pasangan, dan 2 orang pasangan lagi lewat ketemu cowok lain, terus kesenggol, habis itu ada slow-mo-nya, pukul, pakai lagu gitu-gitu. Ya gitu. Nah, anakku ikut konten-konten seperti itu. Jadi aku bilang, kalau kau ngikutin konten orang India, kau kalah dari segalanya. Yang pertama, kalah cantik, kalah ganteng. Terus yang kedua, kalah alat. Kemudian kalah teknologi. Jadi kalau kau mau viral, kau pakai aja kearifan budaya lokal. Cuman tinggal kearifan budaya lokal itu adalah objeknya, subjeknya kau mau bungkus apa? Mau bungkus komedi kah, mau bungkus edukasi kah, mau bungkusannya apa, silakan. Nah, awalnya anakku nggak ngerti, jadi aku kasih contoh. Aku bilang, nah ini sekarang itu waktu itu masa itu belum ada tripod, jadi model lagi ini botol, terus taruh HP di sini, disandarkan aja gini, terus kami ngonten. Pada saat itu aku bilang sama anakku gini, nanti kau pura-pura datang ngambek, marah-marah, terus kau bilang kawan kau orang India terlalu bangga dengan Taj Mahal. Jadi nanti aku akan nasihatin kau. Nah, masuklah anakku marah-marah. Soalnya kawan aku tuh orang dari India tuh, kenapa rupanya? Iya bangga kali dia dengan Taj Mahalnya, bla bla bla. Terus aku dengan nada pura-pura marah. Kau bilang sama kawan kau tuh ya, jangan bangga kali dengan Taj Mahal dia. Dia cuma satu, kami di sini banyak. Anakku bilang, ada kayak kita di sini banyak lah. Bukan cuma Taj Mahal, pengobatan mahal, uang sekolah mahal, belanja mahal, semua mahal. Apa yang murah di sini? Awalnya udah pusing, Taj Mahal, rupanya Tas Mahal. Itulah konsep sebuah komedi. Komedi itu luas sekali. Ya, jadi komedi itu kau bisa mainkan apa saja. Yang penting kau jangan senggol yang namanya sara, suku, ras, agama jangan masuk. Terus di komedi kau bisa bermain dengan kata-kata. Jadi sehingga kau bisa menggiring opini orang. Tadinya orang berpikir Taj Mahal, ternyata Tas Mahal. Artinya tas yang mahal. Nah di kita sini bukan hanya tas yang mahal, pendidikan mahal, pengobatan mahal, mau makan mahal, semua mahal. Kan gak ada yang murah kan? Iya. Ada yang murah, bonbon kiss. Bonbon apa murah? Bonbon kiss. Sebiji. Coba beli 1 kontainer. Mahal nggak? Mahal. Tapi kalau duit aku banyak, dikit, nggak mahal. Duitmu banyak, kok ngapain sekolah, bangun perusahaan lah? Ya nggak juga. Kalau misalnya dari kayak gini langsung bangun usahanya bangkrut, nggak bisa lanjut lah. Kan uangnya banyak tadi ceritanya. Oh iya, ya udahlah, nggak salah cerita itulah. Udah lanjut aja kita ya Pak. Ya. Ada nggak nih tantangan terbesar Bapak pada awal membuat konten ini? Nggak ada, nggak dijelasin weh. Jelasin lah Pak. Ya memang nggak ada tantangan, apa yang mau dijelasin? Udah nggak ada, santai-santai aja. Konsepnya, ketika kita mau jadi seorang konten kreator, mau jadi seorang katakanlah penghibur ya, bukan profesional ini. Badut. Penghibur. Jadi kau mengalir saja, kau berkarya saja. Nanti algoritma ketika kau buat 10 video, 20 video, mungkin ada mungkin dari 20 video nggak naik atau nggak viral. Tapi begitu ada satu videomu tersentuh oleh algoritma, maka video yang lain naik. Jadi konsepnya nggak usah pusing apa ya idenya ya, kita mesti ngapain ya, apa mesti lompat dari lantai 8 ke bawah, nggak usah. Santai-santai, mengalir saja. Intinya kalau gini, dulu kita kalau mau nyimpan data, mau nyimpan file, kita kan butuh hard disk atau
flash disk biasanya kan. Nah, anggaplah aplikasi itu sebagai hard disk, tempat kau menyimpan karya. Kau berkarya simpan, berkarya simpan. Jadi kalau kita tidak punya target, kita nggak punya beban. Ketika kita punya target, terbebani jadinya. Pada akhirnya kita akan menghalalkan segala cara. Maka banyak konten kreator terjebak. Karena dia, oh aku harus FBP, oh aku harus ini. Akhirnya semua disenggolnya. Ujung-ujungnya kesenggol penjara. Viral, dihujat netizen. Pak, Bapak ini menjadi konten kreator ini dukungan dari keluarga dan teman-temannya ini kayak mana, Pak? Sampai hari ini ya alhamdulillah mereka support. Bagus. Bantu. Tapi ingat ya, realitas dalam bermedia sosial. Kau punya teman sebesti apapun, jangan harap dia like kau punya iya emang. postingan. Benar? Harus dibilang dulu, like dulu postingan kue, baru dia like Nah, orang itu. artinya sedekat apapun temanmu belum tentu peduli sama karyamu. Tapi bukan berarti kau berhenti berkarya. Kau berkarya saja karena di luar sana banyak orang menunggu karyamu. Jadi jangan nyari support, kita boleh dari orang terdekat, tapi harapnya jangan. Harap sampai kita bilang, like lah punya aku, nggak penting. Kau buat aja karyamu. Ketika karyamu bagus, maka kau akan dapat pengakuan. Tapi kalau karyamu nggak bagus ya, bila itu bego di dada lah. Semalam itu karya aku bikin JJ. Kalau nggak Velocity, tapi nggak Oke. FYP, yang nge-like cuma 8. Baik, karena gini, karena Velocity bukan sesuatu yang baru, Iya udah. ya kan? Sudah banyak orang buat. Terus kemudian kita buat hal yang sama, meniru copy paste, ya tentu tidak akan viral lagi karena yang pertama sudah viral. Coba ciptakan yang lain, jangan Velocity, entah misalnya Pelo-Pelo, City. ya gitu-gitu. Buat sesuatu yang baru sehingga jadi gini deh, di dalam bermedia sosial itu ada konsep namanya ATM, amati, teliti, modifikasi. Nah itu tadi yang saya maksud. Kalau orang sudah buat Velocity, kau boleh ikut itu, tapi kau modif, jangan lagi Velocity. Nah itu tadi yang saya maksud. Contohnya gitu kan, Pelo-Pelo atau City. Dia yang menyerempet tapi tidak copy paste. Buat seperti itu. Tapi ada nih, saya tengok TikTok nih, Pak. Dia tuh ya dimodifikasi sedikit sama dia, tapi malah dihujat netizen, Kalau netizen, abaikan. Kau kalau fokus dengan apa yang hujatan orang, ya kau kapan berkarya? Oke. Dan satu lagi, media sosial, terkadang hujatan netizen itulah buat kau terkenal. Benar kan? Banyak kan orang yang dia viralnya justru karena dihujat orang, justru malah viral. Tapi apa dia membalas komen-komen orang itu? Enggak, dia abaikan aja. Dia tetap aja berkarya. Belum ada 10 pertanyaan nih, udah ada nih yang buat awak kena mental ini. Dan lanjut tadi kita ya, Pak. Ya. Bagaimana nih cara Bapak mengelola tim dan anggota Limpol? Yang pertama begini, aku selalu dengan kawan-kawan tuh manajemennya terbuka, gitu. Jadi kemudian dalam hal bekerja tidak pernah aku memaksakan kawan-kawan. Selalu kita nyari kapan ada waktu kosong, tanggal sekian bisa. Ya udah kalau bisa ya kita buat. Kalau nggak bisa enggak, kita nggak buat apa-apa. Terus kemudian satu kali ada waktu, kalau mood lagi bagus, aku 1 jam bisa buat 10 video. Banyak kali. Iya. 1 jam bisa buat 10 video kalau mood lagi bagus. Tapi kalau mood nggak bagus, terus lawan main nggak bagus, seperti pengalamanku semalam buat video di Kuala Namu, dari jam 11 sampai jam setengah 1, 1 scene pun nggak siap. Itu mood lagi nggak bagus, karena lawan mainnya nggak bagus. Jadi ini satu lagi pelajaran buat teman-teman di luar sana ya, jangan pernah menggampangkan sesuatu. Oke, hari ini adik namanya siapa? Ervika berhadapan dengan kamera handphone ini biasa. Tapi nanti begitu kau berhadapan dalam ruangan studio yang sebenarnya, yang kameranya gede-gede, jangankan kita, terkadang yang udah profesional aja tengok kamera itu mesti groom. Karena kamera itu punya apa ya? Dia punya daya tarik tersendiri gitu. Nah dulu waktu saya ikut penghuni terakhir, kami diajarkan memandang kamera itu seolah-olah itu kawan.
Jadi misalnya nih kita berteman, kita udah kawan cocok nih. Nah aku seolah-olah lihat kamera tuh ya lihat wajahmu, jadi aku kayak ngobrol dengan kau aja gitu. Itu teknik belajarnya. Sehingga ketika kita berhadapan dengan kamera dari mana-mana pun kita udah biasa, karena kita merasa. Bahkan pernah nggak lihat reporter lagi ngomong selamat siang para pemirsa sekalian, terus dia pindah kemari, angle-nya langsung pindah tempat. Karena dia si kamera itu ketika on dia ada lampu warna merah di atas, nanti boleh tanya sama gurunya nanti ada kamera di atas. Nah ketika kita ngobrol di sini, ini kan kita bisa ngeliat sesuatu di sana nih, benar kan? Nah ketika dia mati secara otomatis kesan hidup kita harus refleks pindah. Dan jadi kita nyari kawan kita di sini tadi hilang dari sini dia. Oh jadi kok lampunya mati langsung geser cari kawan lain? Karena otomatis dia pasti hidup. Tapi kalau di studio biasa ada petugas yang mengarahkan, dia kasih kode gini ya udah kita tinggal pindah gitu. Jangan nanti dia kasih kode gini kalau lompat ke sana, huru-hara nanti. Oke. Dari banyaknya konten yang sudah Bapak buat nih, mana sih yang paling Bapak banggakan gitu selama Nggak ini? ada. Aku buat konten bukan untuk membangga-banggakan, aku buat konten hanya untuk menghibur. Karena begini, terkadang aku sendiri juga suntuk. Iya. Ketika aku buat konten, terus waktu aku ngedit, aku lihat video itu, aku rasa lucu. Aku menghibur diriku sendiri secara otomatis. Bapak ngedit sendiri, produksi sendiri, iya? Ya, aku semua Oke, sendiri. mantap. Dan kemudian aku ketika ngeliat ini lucu, aku terhibur, aku upload, aku berharap orang di luar sana terhibur. Gitu. Jadi Bapak ini dari awal tuh dari memikirkan ide, dari produksi itu sendirian? Semua sendiri. Tapi katanya ada anggota Bapak banyak. Banyak Anggota. anggota, banyak se-Indonesia punya anggota. Mampus. Pokoknya semua orang pegang ngol impor tuh anggota gue. Oh, aku megang Ngol Limpul, tapi Aku nggak juga mau lah anggota jadi Ngol. anggota Bapak, nggak mau. Aku pun alhamdulillah kali kalau kau nggak mau jadi anggota, karena nyesal kali kalau punya anggota kayak kau gini. Mampus. Tapi dari tadi aku nengok Bapak ini, kok pengen kali aku minta hidungnya pesek Kau kali pikir pengen dengan apa? Kau pengen minta nggak hidung. berani lah, nggak berani. Iya. Umurnya beda jauh. Nanti kau jadi durhaka, karena aku SBK, Apa? sebagai bapak kau. Nextnya kita sampai penutup, istirahat dulu. Bapak mau istirahat? Udah siap. Belum lah, masih segmen Udah, 1. iya, segmen 1 ini udah siap. Udah. Gini aja. Iya maunya. Ya udah Apa maunya. kita balik rolling apa gitu, udah gini aja. Itu isinya. Oh, Kalau ya, isinya, oke, ya udah oke. kita Velocity kok. Velocity kita. Enggak, aku biasa pelosa. Pelosa, pelo kalau nggak Pelo jangan, pelo. Nanti kalau nggak pelo- titi. Kalau kita pelo di ujungnya lopi. Oyong dia kan? Nggak tahu lah. Udah lah Pak. Udah. Belum. Gini. Segmen keduanya belum. Oh, segmen kedua belum. Ya, Oke. nanti ada segmen ketiga lagi. Masih banyak Pak. Hmm. Oke, baik sahabat Dwi Tunggal. Kita akan gali jauh seputar kreator tanpa batas, obrolan inspiratif bersama Ketua Limpul. Kita istirahat sejenak, jangan kemana-mana, tetap di podcast Dwi Tunggal. Pelajar bertanya, pelajar bicara. Oke sahabat Dwi Tunggal, kembali lagi bersama saya Ervika Melati Manulang dalam podcast Dwi Tunggal. Pelajar bertanya, pelajar bicara. Masih bersama narasumber kita, Ketua Limpol. Masih sehat Pak? Sehat. Sehat. Duh, Ya. udah lapar Bapak ini kayaknya. Minum sampai 5, yang kuning 2, Yang putih yang putih 3. Yalah, tenang, Bapak. Mau tambah lagi Pak? Bilang sama koordinator kami, mana nih? Itu pakai kacamata. sesuaikan umur aja. Jangan apa yang kayak kuning gini. Kopi lah. Tahu Kopi arti Kak, kopi? Tahu arti kopi? Enggak. Ketika otak perlu inspirasi. Kopi. Kopi Kak lu kopi. Oke, Kita ya. lanjut pertanyaan. Bagaimana nih cara Ketua Limpol berkolaborasi dengan konten kreator lain atau brand misalnya? Kalau brand biasanya aku tetap dengan cara soft selling. Jadi buat konten yang memang cerita tentang komedi, tapi disisip di dalamnya tentang brandnya. Tapi kalau kolaborasi dengan teman-teman influencer, kalau yang terkenal sejauh ini belum pernah. Tapi kalau collab sama kawan-kawan yang mungkin dia mau minta tolong agar akunnya ter-up, nah itu mungkin ada. Pak, kan di pasti ngupload video tuh pasti banyak netizen yang berkomentar negatifnya. Banyak. Itu kayak mana nih cara Bapak Aku menghadapinya? hapus. Hapus. Ya, komen aku hapus.
Kayak nggak diperduliin. Karena gini, kadang ada yang komen bilang, oh ini perindapan, Ya. ini keling, gitu kan. Ini orang seperti kami, konten kreator seperti kami pasti punya penggemar fanatik. Oke. Terus juga penonton kami ada anak-anak, penonton saya lagi itu banyak juga anak-anak. Saya nggak mau nanti gara-gara ada yang bilang, keling, terus penonton fanatik saya nyerang dia. Terjadi keributan dalam kolom komen. Iya. Anak-anak nonton lihat itu. Nah saya nggak mau, jadi daripada mereka ribut, karena jadikanlah, buat saya prinsip saya ini ya, jadikanlah tontonan bukan hanya sebagai hiburan, tapi Sebagai tontonan motivasi. jadikan sebagai tuntunan gitu. Sehingga saya nggak mau ada anak-anak yang nengok video itu terus baca komen, dia jadi terinspirasi yang hal-hal yang nggak baik. Nah sebelum itu terjadi, begitu komen yang nggak baik saya hapus. Oke, Pak. Pak, Bapak ini bagaimana sih cara membagi waktu agar kegiatan Limpol, kegiatan membuat konten ketua Limpol dan kehidupan pribadi itu nggak kayak tertekan gitu? Jadi gini, konten jangan jadikan itu sebagai suatu beban. Tadi kan saya bilang, jangan jadikan itu sebagai suatu beban. Mengalir aja. Jadi saya di rumah saya dengan anak-anak, kadang-kadang kayak kemarin saya lagi sakit kepala gitu kan. Memang betul-betul denyut gitu. Terus pada saat itu muncul ide. Saya bilang sama anak saya, "Dek, ambil handphone lah." Kenapa? Nanti kau pura-pura masuk aja, kau suruh aku nyanyi. Dalam kondisi aku lagi sakit kepala. Nah, anakku masuk, "Dedi, apa ini ada yang minta kata-kata?" Udah, terus aku keluarkan argumen aku dalam kondisi lagi sakit kepala. Jadi lagi sakit kepala Jadi, pun tetap bisa ya? Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah bahwa saya seorang content creator yang lebih sering on the spot ketimbang skrip. Jadi saya begitu datang, maka tadi waktu dihubungi sama pihak dari sekolah Dwi Tunggal tadi, ketua datangnya berapa orang? Enggak, saya sendiri. Kenapa? Terkadang begitu sampai saya bisa lihat, oh ini ada helm, itu bisa jadi ide. Oh ini ada botol air mineral, itu bisa jadi ide. Gitu. Makanya saya lebih sering sendiri. Kalau kenapa nggak sama anggotanya, Pak? Karena saya lebih nyaman sendiri ketika saya mengeluarkan ide saya tuh saya kerjakan sendiri. Terkadang kalau saya berteman atau banyak bawa orang, kemudian apa yang saya mau tidak sinkron dengan orangnya, ini repot, masalah. Jadi lebih bagus adalah sendiri aja lah. Ya, oke, Pak. Bagaimana cara Bapak mengatasi tekanan dan stres selama memimpin komunitas? Nggak pernah. Ini namanya Nggak kita pernah. komedian. Oke lah. Mana nggak pula pernah. komedian stres sakit kepala. Oke, apa saja nih sumber penghasilan Bapak sebagai konten kreator dan ketua Limpol? Kalau sumber penghasilan saya pribadi itu endorse, dari endorse. Kalau hal-hal yang lain nggak ada. Nggak ada. Oke lah, Pak. Ada nggak nih jenis konten baru yang ingin Bapak eksplorasi di masa depan? Jadi gini, seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya mengalir. Saya tidak pernah punya konsep, oh di masa depan harus buat ini, oh di masa sekarang enggak. Saya mengalir aja, apa yang ada di depan saya jadikan bahan. Oke. Untuk saat sekarang ini, yang saya jadikan bahan adalah tentang konteks banjir. Oke. Kalau yang ada nih Pak, di Aceh ya setahu saya Pak, dia tuh menyalurkan bantuannya tuh dilempar dari atas. Nah itu gimana tuh tanggapannya kita? Jadi gini, ada juga itu hal yang sama dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, melempar makanan dari atas. Kemudian muncul beragam komen. Kita nggak bisa menyikapi itu dari apa yang kita lihat. Kita kan tidak hadir di lokasi. Kita nggak tahu situasi di sana bagaimana. Apakah memang pesawat atau heli yang mereka pakai memang tidak bisa turun sehingga wajib dilempar. Cuman memang sangat disayangkan apabila makanan itu dilempar. Artinya pada saat makanan itu dibawa, mereka juga tidak penuh dengan persiapan. Harusnya kan ada alat, katakanlah misalnya seperti terpal yang diikat tali, barang itu taruhlah di situ, turunkan. Kenapa harus dilempar? Ketika beras dilempar kan sampai bawah hancur ya, nggak bisa dimakan. Iya, ada juga orang kayak sampai komplain. Jadinya tuh berasnya tuh nggak terpakai, jadinya di tanah itu dikumpul-kumpulin gitu, Ya. kasihan ya Pak. Iya, memang sih benar. Cuman itu tadi kita nggak tahu situasinya itu macam mana karena kita tidak di lapangan. Iya. Jadi kita nggak tahu memang pesawat ini tidak bisa mendarat atau heli ini nggak bisa turun atau memang
pejabatnya yang malas sehingga lempar-lempar. Saya rasa mungkin enggak lah, pejabat nggak akan mungkin lah. Nggak mungkin tega. Nggak kayak mungkin gitu. tega untuk melempar lah. Iya. Tapi mungkin ada situasi di mana mungkin heli itu nggak bisa turun, maka terpaksa harus dilempar. Apa nih yang paling Bapak nikmati selama menjadi konten kreator Ketua Limpo? Yang paling dinikmati, Iya. jalan-jalan lah, diundang orang jalan-jalan, kasih makan, pulang buat duit. Nikmat kan? Buat duit di paling banyak berapa nih Pak? Kepo dikit ya. Paling banyak. Mm-mm. Limpol. Limpol. Duit jajan habis seminggu deh Pak. Tapi kan limpolnya $50. Oh iya, Amerika. oke, mampus. Kena mental lagi. Apa nih yang membedakan Limpol dengan konten kreator lainnya? Masing-masing orang punya ciri khas. Kita nggak bisa mencari. Kalau berbeda ya semua orang berbeda pasti. Iya. Tapi masing-masing orang punya ciri khas tersendiri. Mungkin si ketua Limpol itu mungkin tengok orang karena India, kan gitu. Bapak ini asli Medan Pak? Medan asli. Asli Medan, tapi keturunan India. Iya. Oke. Saya kalau keturunan India, kalau pas lagi kenaikan ya Minang. Oke, boleh nggak nih Pak? Ini kan jurusan broadcasting nih Pak. Boleh nggak nih jurusan broadcasting di SMK Dwi Tunggal ini ikut gitu dalam satu video konten Ketua Limpo? Boleh nggak apa-apa. Saya orangnya terbuka dan tidak pernah merasa oh kalau mau collab sama saya harus bayar sekian, oh kalau mau ini harus bayar sekian, enggak. Cuman memang terkadang saya malas untuk collab. Malas. Tapi kalau untuk pelajaran buat kalian ini kan generasi muda yang bakal menggantikan posisi kami. Terus ilmu yang saya miliki kalau saya masuk dalam lubang kuburan kan juga nggak ditanya malaikat. Untuk apa kan nggak bermanfaat kan? Mendingan saya share ke kalian. Kalau besok saya mati, ilmu itu bermanfaat buat kalian generasi muda. Ya nggak apa-apa yuk kalau mau collab. Oke, jadi ini Pak, kan kami juga ada akun TikTok nih. Tapi ini akun TikToknya ini kayak nggak banyak memposting video, setiap harinya posting video, tapi ini nggak FYP gitu. Jadi ada nggak nih cara-caranya biar dia tuh FYP gitu? Oke. Yang pertama, carilah momen yang lagi hot hari ini apa. Contoh misalnya kita di Medan hari ini momen yang lagi hot adalah banjir. Kemaslah banjir itu secara menarik. Nah itu tadi saya bilang objeknya adalah banjir. Nah subjeknya apa? Mau dibungkus pakai apa ini? Banjir ini kalian mau cerita tentang apa? Edukasi kah? Bahwa untuk menghindari banjir sungai harus begini-begini, hutan yang ditebang bla bla. Atau mungkin mau kalian kemas dalam bentuk komedi, kalian pergi ke tempat banjir, kalian berenang-berenang, mandi-mandi misalnya. Contoh tuh ada yang kawan yang buat konteksnya lucu. Cuman anak-anak memang, cuman anaknya buntel. Anaknya tidur di lantai dalam kondisi telanjang, tidur di lantai, bapaknya gini, guys ditemukan makhluk ajaib setelah banjir. Ini baru buntel kan. Jadi kita nonton tuh kan ketawa kan gitu kan. Nah, jadi cari hal-hal yang unik dan kemudian dikemas dengan menarik. Itu pertama. Kedua, kalau mau jadi content creator, usahakan minimal 1 hari 1 video kau wajib upload karena itu bentuk konsistensimu sebagai seorang content creator. Wajib 1 hari 1 video. Oke, Pak. Jadi untuk bisa mencapai 1 hari 1 video macam mana Pak? Maka saya bilang mengalir saja, jangan jadi beban. Kemudian belajarlah mulai menggali potensi yang ada di dalam dirimu untuk bisa melihat ketika saya kasih ini botol buat jadi konten. Harus bisa. Kenapa? Kreator itu kata dasarnya kreatif. Benar kan? Makanya kita harus ya kreatif. Apapun yang kita lihat di depan kita ini semua bahan yang bisa kita jadikan konten. Oke. Apakah Bapak ini punya nggak nih Pak penggemar dari luar negeri, entah dari Malaysia gitu? Ada. Malaysia ada, Singapura ada, terus ada beberapa negara sebenarnya, cuman memang dia orang Indonesia yang kerja di Abu Dhabi, kerja di Hong Kong itu ada, tapi mereka orang Indonesia. Kenapa mereka DM? Karena mereka ada yang sudah bekerja sampai 21 tahun, ada yang 12 tahun, 15 tahun. Ketika saya buat konten dengan kearifan budaya lokal, dengan mengangkat bahasa-bahasa Medan, kosakata Medan yang dulu yang sudah orang lupakan, generasi muda sekarang nggak tahu, saya angkat itu sehingga orang-orang seusia saya yang udah merantau, mereka merasa, ih ketua rindu kali ya, dulu kami pernah dengar bahasa ini. Nah, jadi misalnya kayak bahasa kami, generasi kami dulu ada istilah beslema, beteka, mengala, gitu-gitu kan.
Nah, orang generasi muda sekarang mungkin nggak tahu bahasa itu, tapi orang seusia saya dia tahu. Nah, ketika dia sudah merantau, dia merasa, aduh dulu aku pernah dengar di bahasa ini, gitu. Sehingga itu menjadi daya tarik orang untuk nonton. Oke, Beb. Selain menjadi konten kreator, Bapak pernah nggak diundang untuk mengisi acara TV gitu misalnya? Kemarin baru pulang dari acara Lapor Pak di Trans 7. Lapor Pak. Itu Pak. Gak ada niat mau tepuk tangan apa gitu, nggak ada. Nanya aja bro. Oh iya, tepuk tangan dulu, Lapor Pak. Itu bentuk apresiasi dari seorang host kepada tamunya. Tapi semalam itu perasaan waktu dilapor Pak, Bapak masih botak, licin, ini kok udah ada rambutnya? Ya, ada bengak-bengaknya kok ya, rambut itu lah. Enggak, berarti udah lama gitu? Tidak, baru seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu? Iya. Kok cepat kali rambutnya tumbuh? Pertumbuhan aku di samping bagus, tengah yang nggak bagus. Bapak ini sampai ada ya di bagian yang botak juga, satu lagi siapa? Wendy. Nah iya, di bagian ini yang Pak Wendy ini teriak Bapak. Nah itu pecah banget ketawa saya. Betul ya? Tapi nggak mirip. Iyalah. Maksudnya kayak mana ya? Rupanya anak sama bapaknya ini kayak kayak mana ya? Nggak bisa dijelaskan tapi lucu menurut saya. Ini podcast apa cerita keluarga? Is dua-dua lah, nggak apa-apa. Ada bahas-bahas masalah keluarga, berita, apa segala macam ya. Ya biar bapak ini terkurangkan bebannya sedikit. Aku datang ke Bali nggak bawa beban, bawa kereta. Cuma Ini nggak beban? Enggak. Oh enggak. Kalau ini beban aku udah napas dari tadi. Ini kan santai Iya aja. ya. Oke lah. Itu isinya apa Tahu nih Pak? satu-satunya beban aku sekarang ini menghadapi kau. Oh Itulah beban aku sekarang ini. Kita. Biasanya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan Bapak untuk membuat proses video konten? Sebentar. Tadi kan 1 jam. Saya Pak. bisa di 1 jam bisa kalau mood lagi bagus bisa buat 10 video. Durasi 1 menit. 1 menit. Berarti lancar sangat nih otaknya nih ya Pak. Bisa 1 jam tuh 10 video. Sebenarnya bukan lancar. Konsep-konsepnya memang udah disiapkan. Ketika kita udah menentukan waktu kapan kita mulai mau syuting, ya pada saat kita mau syuting itu karena konsepnya sudah ada, tinggal jalan. Oke. Makanya bisa cepat. Oke, baik sahabat Dwi Tunggal, kita sudah sampai di penghujung segmen kedua. Segmen kedua Pak, segmen ketiga nanti ada lagi ya. Kita istirahat sejenak lagi nih. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Dwi Tunggal, pelajar bertanya, pelajar bicara. Oke sahabat Dwi Tunggal, masih bersama saya dalam podcast Dwi Tunggal, pelajar bertanya, pelajar bicara. Apa nih harapan Bapak untuk komunitas Ketua Limpul ke depannya? Ketua Limpul nggak punya komunitas. Ketua Limpul itu mengalir aja apa adanya. Kalau kita bicara apa harapan ya kalau aku sih berharap kita semua sama-sama maju di bidang masing-masing ya. Penonton Ketua Limpul kan ada juga mungkin yang supir, dia maju dengan pekerjaannya. Pokoknya ya kita berharap semua orang maju, semua orang bahagia lah. Konten kreator ini bisa nggak sih Pak dijadikan untuk menjanjikan kekayaan atau kesejahteraan gitu? Kalau itu saya susah menjawab karena begini. Ada orang yang memang dia orientasinya uang. Sehingga mau berurusan sama dia ya uang. Ya mungkin kalau seperti itu bisa aja kaya. Ada sih sebenarnya mungkin ada teknik-teknik atau cara-cara untuk menjadi seorang konten kreator yang kaya raya. Karena memang ada yang kita lihat di TV, ada konten kreator yang kaya, yang kita lihat di aplikasi media sosial ada konten kreator yang kaya. Tapi saya nggak yakin kekayaan itu dia dapat dari hasil konten. Mungkin dia punya bisnis yang lain, kita nggak tahu. Kayak Willy Salim ya Pak, sampai berkoper-koper duitnya. Nah itu kan kita kan nggak tahu benar nggak uangnya. Iya. Tapi dia pernah buat pengakuan, dia pernah punya uang berapa gitu kalau nggak salah. Terus uang itu pada akhirnya diambil semua dari bank, dia sedekahkan ke orang. Oke. Nah sedekah itu pada akhirnya balik jadi ya kita katakanlah harta yang melimpah dengan kondisi dia sekarang. Tapi kan dia tetap aja bersedekah sama orang kan. Oke Pak. Ada nggak Pak pesan untuk kalangan muda yang masih ragu-ragu nih untuk memulai sebagai konten kreator? Untuk pemula, yang pertama kalau memang mau jadi konten kreator,
ingat kata dasarnya tadi adalah kreatif, jadi dituntut memang kita harus kreatif. Terus yang kedua kita dituntut untuk konsisten, untuk selalu update video setiap hari. Kalau bisa, yang ketiga adalah update konteksnya apa nih, mau cerita tentang apa dia diupdate. Dan yang paling penting adalah buat pemula, jangan takut untuk memulai. Jangan pernah takut gagal untuk memulai. Justru ketika kau tidak mulai, itulah kegagalan. Oke. Bapak pernah nggak ditawarin untuk main film? Saya alhamdulillah film saya udah ada 3. Yang pertama film internasional, judulnya Monkey Man. Monkey Man. Ya, mainnya dengan bintang film India, kelahiran Inggris, namanya Dev Patel. Film kedua saya film lokal, film berbahasa Mandarin. Film berbahasa Hokkien. Nama judulnya My Little Pengyu. Berbahasa Hokkien ini apa? Hokkien, bahasa Cina Hokkien. Medan. Bahasa Medan. Bahasa Cina Medan. Oh, Cina Medan. Nah, Hokkien. Itu bahasa Hokkien namanya. Dalam film itu saya juga menggunakan bahasa Hokkien. Terus film ketiga saya judulnya, boleh promosi ya? Boleh lah, promosi aja Pak. Boleh kali pun. Film ketiga saya judulnya Macam Betul aja, yang akan segera tayang di Indonesia, di seluruh Indonesia, mungkin sekitar bulan 2. Tapi kalau tanggalnya nanti dikabarin. Oke. Tunggu ya bulan 2 nih, jangan lupa ditonton, oke? Macam betul aja. Sebenarnya saya pun penasaran ini, saya tunggu-tunggu lah bulan 2 nih ya Pak ya. Kalau ini boleh nggak nih sampaikan pesan utama yang ingin Bapak sampaikan kepada audiens? Pesan Pesan apa? utama. Pesan motivasi lah. Pesan motivasi. Menurut Mahatma Gandhi, kalau kalian dilempar pakai batu, maka balaslah pakai bunga. Menurut Ketua Limpol, kalau kalian dilempar pakai batu dan kalian membalas, kalau kalian dilempar pakai bunga dan kalian membalasnya pakai batu, kalau kalian dilempar pakai batu dan kalian balas lempar pakai bunga, usahakan potnya ikut. Usahakan juga potnya ada batunya sedikit. Oke Pak, Bapak terakhir kata-kata untuk hari ini. Terakhir ini udah 4 kali aku dengar. Udah, ini betulan terakhir ini, betulan terakhir. Oh ya, oke. Siap. Nanti balas langsung ya Pak. Kata-kata untuk hari ini. Oke, 1, 2, 3. Kata-kata untuk hari ini dong Pak. Kata. Bapak ini pun Kan kata-kata. kata-kata kayak apa ya? Kata-kata untuk hari ini. Tadi kan udah motivasi. Enggak Ini kayak kata-kata hari apa ini ya? lagi. Kata-katanya kayak mana ya? Pokoknya kata-kata Pak. Yang viral loh. Kata-kata untuk hari ini gitu. Oke, yuk kita ulang. Oke, ulang ya. Ya. Serius ya Pak ya. Ya. Oke. Kata-kata untuk hari ini dong Pak. Kalau ingin maju, terus belajar, terus berproses, dan yang terpenting hormati gurumu. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke Pak, oke baik Pak. Sampailah kita pada akhir bincang santai kali ini. Terima kasih banyak Bapak Ketua Limpol karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio podcast Dwi Tunggal dan berbincang santai yang sangat seru dan membuat kita semua termotivasi. Semoga makin sukses dan terkenal Pak, tidak hanya di dunia maya namun juga di dunia nyata. Saya Ervika Melati Manulang, pamit undur diri. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.